memiliki luka miring di tenggorokan seperti digorok, kemudian mutilasi di daerah perut, kelamin, dan juga wajah, dan beberapa organ dalamnya menghilang. Halo Amoris-Amorisku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan cerita tentang kasus-kasus pembunuhan berantai yang sampai detik ini belum dapat ditangkap siapa pelaku sebenarnya. Entah itu karena kurangnya teknologi waktu itu, tidak adanya tes DNA, dan juga mungkin kurangnya bukti-bukti terkait siapa pelaku sebenarnya. Aku yakin kalian semua yang pecinta-pecinta misteri pasti tidak akan asing dengan nama-nama ini. Nah, siapa aja? Kita langsung aja yuk. Yuk mulai. Jack the Ripper merupakan seorang pembunuh berantai yang melakukan aksinya di London, tepatnya di distrik Whitechapel pada tahun 1888. Mayoritas korbannya merupakan wanita-wanita tuna sosial atau pekerja malam. Sebagian besar korban Jack the Ripper memiliki luka miring di tenggorokan seperti digorok, kemudian mutilasi di daerah perut, kelamin, dan juga wajah, dan beberapa organ dalamnya menghilang. Pada waktu itu ada 11 pembunuhan di Whitechapel, tetapi hanya 5 saja yang terkonfirmasi sebagai karya dari Jack the Ripper. Berikut adalah nama-nama korbannya. Mary Ann Nicholas ditemukan pada tanggal 31 Agustus 1888 di Book Row yang sekarang disebut juga Durwan Street dengan tenggorokan yang digorok dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya robek dengan bentuk luka yang dalam dan bergerigi. Kemudian yang selanjutnya adalah Annie Chapman, ditemukan pada Sabtu 8 September 1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang rumah di Henburg Street 29 Spitalfield dengan tenggorokan yang digorok, perut dirobek, dan rahim yang diambil. Rahim diambil. Nah, selanjutnya Elizabeth Street dan Catherine Edwards dibunuh di hari yang sama, yaitu Minggu dini hari 30 September 1888. Mayat Elizabeth ditemukan di Dulvich Yard, Barney Street yang sekarang juga disebut Henry Quay Street dengan luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya tanpa ada mutilasi. Kemudian mayat Catherine ditemukan di Metry Square, City of London 3/4 jam setelah penemuan mayat Street dengan tenggorokan digorok dan perut dirobek terbuka dan ada luka panjang dan bergerigi pada bagian kiri serta ginjal kiri dan rahim juga diambil. Kejam banget sumpah. Korban yang terakhir yaitu Mary Jane Kelly, tubuhnya ditemukan di kamarnya tepatnya di 13 Miller Court, Dorset Street, Spitalfield pada pukul 10.45 pagi di hari Jumat tanggal 9 November 1888 dengan leher digorok terputus hingga tembus ke tulang belakang dan organ-organ perut yang kosong serta jantung yang hilang. Seluruh korban-korban tersebut memiliki kesamaan dibunuh pada malam hari mendekati akhir pekan pada akhir atau awal bulan. Seperti yang sudah aku sebutkan tadi, ada juga pembunuhan-pembunuhan lainnya yang terjadi di Whitechapel, tetapi itu tidak bisa diakui sebagai pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper karena ada perbedaan cara dalam pembunuhan. Nah, karena kasus ini, kepolisian setempat menginterogasi lebih dari 2.000 orang, 300 orang diinvestigasi, dan 80 orang ditangkap, tetapi dilepas kembali karena kurangnya bukti-bukti terkait keterlibatan mereka. Beberapa orang, bahkan Ratu Elizabeth sendiri berspekulasi bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah tukang daging atau tukang jagal, dan dia memiliki pengetahuan anatomi tubuh. Tetapi hal ini disangkal oleh ahli bedah kepolisian dan sampai saat ini masih menjadi pertanyaan siapa sebenarnya pelaku dari kasus ini. Zodiac Killer merupakan pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang beroperasi di California. Dia beraksi di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Nama zodiak ini sendiri digunakan oleh si pembunuh berantai ini pada surat-surat yang dia kirimkan ke media setempat, disertai dengan tanda tangan dan sandi-sandi. Zodiac mengklaim telah melakukan 37 pembunuhan, tetapi hanya 7 saja yang berhasil dikonfirmasi dan 2 korbannya selamat. Nah, berikut merupakan nama-nama korban dari Zodiac Killer.
Yang pertama adalah David Arthur Frede 17 tahun dan Betty Lou Jensen 16 tahun ditembak mati di Lake Herman Road pada tanggal 20 Desember 1968. Kemudian korban selanjutnya adalah Michael McWay Reynolds 19 tahun dan Darlene Elizabeth Ferrin 22 tahun ditembak di tempat parkir Blue Rock Spring Park di Vallejo pada 4 Juli 1999. McWay tetap hidup, tetapi sayangnya Ferrin meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kemudian korban selanjutnya adalah Brian Calvin Hartnell 20 tahun dan Cecil Ann Shepard 22 tahun ditikam dekat Lake Berryessa di Napa Country pada 27 September 1969. Hartnell berhasil bertahan hidup meskipun menderita 9 luka tusuk, tetapi Shepard meninggal akibat luka-luka yang dideritanya pada tanggal 29 September 1969, 2 hari setelah kejadian tersebut. Dan korban yang terakhir adalah Paul Lestin 29 tahun ditembak mati di lingkungan Presidio Heights di San Francisco pada tanggal 11 Oktober 1969. Departemen Pengadilan California tetap mempertahankan kasus ini dibuka sejak pertama kali diangkat ke persidangan, yaitu pada tahun 1969. Tetapi sayangnya pada bulan April 2004, Departemen Kepolisian San Francisco menutup kasus ini. Dan untungnya pada awal 2007 kasus ini dibuka kembali. Lalu di tahun 2020 ini FBI men-tweet di akun Twitter resmi mereka yang mengatakan bahwa kode-kode sandi Zodiac Killer sudah berhasil dipecahkan oleh warga sipil. Mereka juga mengatakan bahwa kasus ini sudah dibawa naungan FBI San Francisco dan mereka berjanji akan mencari siapa pelaku sebenarnya dari kasus ini. Nah, menurut kalian gimana tentang kasus ini? Aku nggak sabar sih menunggu updatean selanjutnya dari FBI, dan kalau nanti ada updatean selanjutnya mungkin aku bisa membagikan kalian pada satu video khusus tentang kasus ini. Kita tunggu aja nanti kelanjutannya gimana. Oke, kita lanjut ke kasus yang terakhir. Charlie Chockoff merupakan pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang diketahui membunuh 3 anak kulit hitam dan 1 anak Puerto Rico Manhattan di rentang tahun 1972 dan 1973. Dan mayoritas pembunuhan ini korban-korbannya dimutilasi alat genitalnya. Berikut merupakan nama-nama korban dari si pembunuh berantai ini. Yang pertama adalah Douglas Owens, berusia 8 tahun, ditemukan tewas pada 9 Maret 1972 dengan luka tikam 38 kali dan penis yang telah dipotong tapi tidak terputus dari tubuhnya. Kemudian pada tanggal 20 April di tahun yang sama, pemuda kulit hitam yang namanya tidak disebutkan karena dia merupakan korban yang selamat, ditemukan berulang kali ditikam dan alat kelaminnya dipotong dari tubuhnya. Tetapi untungnya, sekali lagi aku katakan bahwa korban ini selamat. Korban selanjutnya adalah Wendell Hubbard, berusia 9 tahun, ditemukan di rooftop sebuah rumah susun area East Harlem pada tanggal 23 Oktober 1972 dengan kondisi ditekam sampai mati dengan penis yang telah terpotong dari tubuhnya. Lalu korban yang selanjutnya adalah Luis Ortiz, seorang anak Puerto Rico berusia 9 tahun yang ditemukan pada tanggal 7 Maret 1973 dengan luka tikam sebanyak 38 kali dan juga alat kelaminnya dimutilasi. Korban yang terakhir adalah Stephen Cooper, berusia 8 tahun, ditemukan mati kehabisan darah pada tanggal 17 Agustus 1973 di rooftop salah satu rumah susun dengan luka sayat yang sangat dalam di lengannya tanpa dimutilasi dan juga alat kelaminnya masih utuh. Kepolisian setempat mengidentifikasi adanya kemungkinan tersangka bernama Erno Soto, yaitu seorang pasien rumah sakit jiwa negara bagian Manhattan. Dia sudah berada di rumah sakit itu sejak tahun 1969 dan dia mengakui telah membunuh Cooper di tahun 1973. Erno Soto sendiri ditangkap pada tanggal 15 Mei 1974 ketika melakukan penculikan pada seorang anak Puerto Rico, tetapi dilepaskan kembali karena penyakit mentalnya. Satu-satunya korban yang selamat sempat mengatakan bahwa Erno mirip dengan seseorang yang menyerangnya, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa Erno Soto lah pelaku sebenarnya dalam kasus ini. Bahkan pihak rumah sakit jiwa juga mengatakan bahwa pada saat rentang waktu pembunuhan itu Erno Soto sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi kepolisian setempat meyakini bahwa ini adalah tindakan Erno karena pada saat Erno ditangkap, kejadian pembunuhan ini berhenti. Sampai saat ini tidak ada bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa Erno Soto adalah Charlie Chockoff, dan Erno Soto juga tidak pernah diadili karena penyakit mentalnya. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah Erno Soto merupakan
Charlie Chop Off, ataukah pelaku sebenarnya mengkambing hitamkan si Erno ini agar dia bisa lolos dari jeratan hukum? Kalian bisa komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Dari 3 kasus pembunuhan ini membuktikan bahwa manusia bisa lebih mengerikan daripada setan dan iblis, dan mereka gak segan-segan untuk menghabisi nyawa seseorang tanpa alasan khusus. Aku gak habis pikir kenapa bisa orang seperti ini hidup dan ada di antara kita semua. Dan sampai saat ini kasus ini pun tidak terselesaikan dan kita nggak tahu siapa sebenarnya pelaku dari kasus ini. Bisa aja mungkin sampai saat ini mereka masih hidup, kita juga nggak pernah tahu. Dan menurut aku dari ketiga kasus ini tidak ada yang lebih baik karena semuanya dilakukan dengan kegilaan dan kekejaman yang tidak dapat dipikir secara rasional manusia. Tetapi kasus yang paling menyesalkan adalah kasus Charlie Chop Off, di mana korbannya adalah anak-anak yang bahkan masih belum memasuki masa dewasa. Mereka harus mengalami kematian yang mengerikan sebelum waktunya. Aku nggak ngerti kenapa dia harus memilih anak-anak sebagai korbannya, dan juga kenapa dia harus memutilasi anak-anak tersebut dan memberikan kematian yang sangat-sangat menjengkelkan. Aku nggak habis pikir sampai detik ini kenapa dan kenapa. Cuman bisa bertanya-tanya kenapa dia seperti itu. Kalau menurut kalian gimana dari ketiga kasus ini, mana yang paling menyesakan ketika kalian mendengar penjelasanku? Nah, oke, sekian video aku hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada ide-ide menarik tentang video-video selanjutnya, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau ada kritik dan saran, kalian juga bisa komen di bawah biar kita bisa sama-sama tumbuh dan berkembang bersama. Dan jangan lupa juga kalian subscribe. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik aku selanjutnya. Oh, kalian juga bisa memfollow aku di Instagram di @deviamari13. Oke, sekian video hari ini yang sangat menyesakan. Kita akhiri, sampai jumpa di Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah. Muah.